Pemirsa, warga Minneapolis, Amerika Serikat mengantri di TPS untuk memberikan suara dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2020. Warga yang datang menggunakan masker untuk menghindari penularan virus corona. Proses pemungutan suara kali ini digelar di tengah pandemi virus corona dan juga ketegangan sipil serta juga pendukung yang tidak terima kekalahan. Sebanyak lebih dari 90 juta surat suara telah diserahkan pada pemungutan awal. Sebelumnya, Amerika Serikat dilanda unjuk rasa melawan kekerasan dan rasisme. Kegiatan bisnis di sejumlah kota besar di Amerika Serikat banyak tutup sebagai antisipasi terjadinya kekerasan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pemilihan Presiden Amerika Serikat, kita telah terhubung dengan reporter TV One di Amerika Serikat, ada Yandri Subekti. Selamat pagi waktu Indonesia, Yandri. Bagaimana situasi terkini Pilpres di Amerika Serikat? Rizky, saat ini saya berada di depan salah satu TPS, yaitu yang berlokasi di sebuah gedung sekolah SMP. Dan 4 jam lagi TPS ini akan ditutup. Saat ini tepat azan maghrib, baru saja ada informasi, dan juga tadi ini seluruh TPS di kota New York mulai dibuka pukul 6 sebelum matahari terbit atau waktu subuh. Dan antrian terlihat banyak sebelum TPS dibuka, namun begitu dibuka semuanya perlahan bergerak. Dan seperti yang mungkin Rizky dan pemirsa saksikan ini, TPS ini terlihat lenggang meskipun protokol kesehatan dipraktekkan seperti yang terlihat di bawah ini, ada jarak 2 meter, diberikan tanda di mana yang mengantri yang akan mencoblos harus tidak terlalu dekat. Namun seperti yang Anda saksikan ini tidak terlihat antrian yang panjang karena mereka langsung terserah. Selain sistemnya mereka sudah mulai memperhitungkan jangan sampai terjadi antrian, karena saat ini di sebagian besar Amerika Serikat udara sudah mulai kurang bersahabat dan dingin, dan seperti yang Anda saksikan angin bertiup kencang di tempat saya ini dan suhu udara sekitar 5 derajat Celcius. Dan juga ini mungkin karena pengaruh di New York ini pemilihan di TPS ini sudah dimulai sejak 1 minggu yang lalu dan ini belum pernah terjadi. Dan juga sebagian warga di kota New York dan juga di Amerika Serikat ini juga telah memberikan suaranya yang dikirim melalui pos surat atau di drop ataupun ditaruh di lokasi-lokasi tertentu yang telah dipersiapkan. Dan dari data statistik pemilu kali ini, surat suara yang masuk ini jauh lebih banyak dibanding dengan tahun 2016 atau pemilu sebelumnya. Data yang kami peroleh, informasi yang kami peroleh ini lebih sekitar 100 juta surat suara yang sudah tercatat diterima oleh panitia pemilu, dan nanti tentunya ditambah dengan hasil pemilu di TPS secara serentak hari ini yang akan ditutup sebagian besar pukul 9 malam nanti, dan mulai akan dihitung hasil dari pemungutan suara tersebut. Dan hingga saat ini secara keseluruhan di kota New York maupun di beberapa kota pelaksanaan pemilu berjalan lancar, terkendali, dan beberapa petugas keamanan pun terlihat lebih banyak dibanding dengan hari-hari biasanya. Namun dikhawatirkan nanti setelah saat TPS ditutup dan mulai dihitung dari hasil suara ini akan rawan ataupun dikhawatirkan ada gejolak ataupun aksi protes yang mungkin semoga tidak terjadi. Ini seperti akhir-akhir ini di Amerika Serikat banyak sekali protes yang disertai dengan aksi kekerasan namun penjarahan. Sehingga banyak sekali seperti yang di kota New York City ini dan juga beberapa kota besar lainnya ini banyak sekali pertokoan, tempat bisnis maupun perkantoran yang menutup ataupun melindungi kaca-kaca mereka dengan papan triplek. Hal ini tentu saja untuk mengantisipasi agar kejadian yang saya sampaikan tadi tidak terjadi. Dan untuk hasil
penghitungan suara atau keputusan nanti tentunya banyak pihak yang memprediksikan akan membutuhkan waktu lebih lama karena sekali lagi seperti yang disampaikan tadi, sistem pemilu di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia, tidak berdasarkan dari jumlah orang ataupun perorangan yang memilih, namun berdasarkan electoral college, di mana suatu sistem tertentu masing-masing negara bagian ini mempunyai jumlah electoral college yang berbeda, dan masing-masing negara bagian saat ini masih berkeinginan ataupun sedang secara hukum berharap agar memperpanjang waktu penerimaan surat suara yang disampaikan oleh warga Amerika Serikat melalui pos surat. Karena saat ini salah satu cara tersebut merupakan cara yang efektif di tengah pandemi COVID-19. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subukti melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Kita akan tunggu hasilnya seperti apa dan kita harapkan suasana akan kondusif sambil menunggu hasil perolehan suara di Amerika Serikat.